Jadi kami membahas tentang bagaimana Kementerian ATR BPN ini bisa menjadi kunci utama sebelum pembangunan infrastruktur itu bisa dijalankan di seluruh wilayah. Jadi tanpa lahan yang jelas, tanpa lahan yang legal, itu tentu tidak mungkin pembangunan dilaksanakan dengan baik. Jadi urusan tanahnya harus dikelola, tapi juga bukan hanya untuk pembangunan fisik ya, karena tanah itu adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran kesejahteraan rakyat. Jadi reforma agraria kita lanjutkan, tetapi tentu kita harus lebih produktif lagi menggunakan lahan-lahan kita. Jangan sampai ada lahan-lahan tidur yang terlantar, yang sebetulnya bisa digunakan untuk masyarakat dan juga pembangunan terbengkalai begitu saja. Beliau juga tadi menyampaikan pentingnya tata ruang. Ini terus dibenahi, memang bukan hanya urusan ATR BPN, karena saat ini masih ada di sana-sini, saya berusaha untuk mengintegrasikan, karena One Map Policy, kebijakan satu peta, kemudian juga kebijakan satu tata ruang, pengelolaan tata ruang yang sama, ini juga harus dituntaskan, karena bicara ruang itu kan darat, laut, udara, termasuk di bawah tanah. Jadi ini semua harus terintegrasi dengan baik. Dengan demikian, harapannya kalau semuanya sudah terintegrasi, maka pembangunan infrastruktur bisa lebih baik dijalankan. Kira-kira itu tadi kami bicarakan, selebihnya Pak Menteri bisa menambahkan. Baik, terima kasih. Dari rapat koordinasi ini, kami mendapatkan setidaknya 4 tugas dari Pak Menko. Tugas pertama adalah segera mempersiapkan panitia pengadaan tanah untuk menopang proyek-proyek dan pembangunan infrastruktur yang fokusnya Pak Menko ini ada 4 bidang infrastruktur. Pertama adalah infrastruktur yang berorientasi pada connectivity, yaitu pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan sebagainya. Petakan dan panitia pengadaan tanahnya. Bisa tanah yang tanah yang terlantar, atau juga manakala dibutuhkan dan kepepet adalah tanah masyarakat, tentunya dengan ganti untung, bukan ganti rugi. Kemudian yang kedua adalah infrastruktur yang menopang kepentingan swasembada pangan. Yang nomor 3 adalah infrastruktur yang menopang untuk swasembada energi. Yang keempat, infrastruktur yang menopang untuk untuk hilirisasi. Semua itu pasti butuh tanah. Karena itu kita pengadaan tanah menopang 4 program infrastruktur prioritas beliau tadi. Nah, yang nomor 2, kami diminta oleh beliau, ditugaskan gimana cari cara mempercepat proses pengaturan tata ruang. Karena setiap proyek infrastruktur pasti membutuhkan PKKPR. Dan biasanya PKPPR itu urusannya lambat. Bagaimana caranya ini kita percepat, tetapi akurat. Karena saat ini setelah dicek dengan data yang ada dan peta yang ada, PKKPR atau tata ruang persetujuan kemanfaatan kesesuaian kegiatan tata ruang, itu yang ada ternyata setelah dipotret lebih detail dengan skala peta 1:5.000, 80% lebih tidak sesuai dengan keadaan dan penggunaan. Yang itu yang poin yang kedua. Poin yang ketiga, kami tadi diminta koordinasi menyiapkan bahan baku tentang rencana One Map Policy sama 1 tata ruang, ya kan, One Special Planning Policy. Nanti beliau ngordinir, kita nyiapin bahan bakunya. Yang keempat, kami diminta menyiapkan tambahan SDM supaya kantor-kantor kami di bawah, ATR BPN di kantor wilayah, kantor pertanahan itu dilengkapi dengan tenaga yang paham tentang tata ruang, supaya tidak tersentralisasi di pusat. Saya kira itu 4 poin itu yang jangan dulu. Jumlah SDM-nya berapa, Pak? Gimana? Jumlah SDM-nya? Ya minimal di setiap kantor, kepala kantor itu minimal ada 3 orang yang paham tentang tata ruang untuk percepatan pelayanan ini. Kita ada 480 sekian kantah. Fungsinya untuk
memverifikasi setiap misal Bapak membangun gudang itu kemudian diverifikasi lokasinya. Apakah lokasi yang Bapak susun itu memang benar-benar diperbolehkan untuk membangun gudang atau tidak? Boleh. Nanti akan mengganggu ketahanan pangan. Ini contoh. Pak Nusron izin Pak terkait pembangunan IKN Pak. Salah satu pokok bahasan ya Pak. Ya. Sebenarnya kan berarti butuh lahan pertanian gitu. Betul. Sampai sekarang lahan pertanian itu masih tumpang tindih Pak sama proyek pembangunan perumahan. Apalagi ada 3 juta rumah. Nah targetnya menyediakan lahan pertanian berapa hektar Pak untuk swasembada pangan? Nah, sebelum sampai pertanyaan berapa lahan hektar, kita perlu dulu namanya KP2B. Kawasan Pangan Pertanian Berkelanjutan. Nah, itu dulu kita tetapin, kita susun. Dari KP2B kita susun namanya LP2B. Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan. Dalam rangka menopang produktivitas pertanian dan pangan berkelanjutan. Nah, berapa jumlahnya? Nah, tentunya hari ini kalau berdasarkan hitungan kasar, ini belum ada KP2B ya, baru estimasi kasar butuh sekitar 3 juta hektar sawah baru. Kenapa? Karena sawah lama di Pulau Jawa sudah banyak tanda petik didudukin menjadi pabrik, jadi perumahan, jadi sekolah, jadi rumah sakit, yang itu juga baik. Tapi kan butuh ganti gitu loh. Nah, gantinya dari sini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.